Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuki pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Siapa yang nggak masuk sekarang? Terus? Zafira. Terus? Oh, kenapa kok nggak masuk? Sakit apa? Sakit hati. Apa sakit gigi? Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sirah. Ya mungkin kita cuma cerita-cerita aja di sini. Paham tum? Fahimna, tayyib. Pada pelajaran kita kali ini kita akan membahas daripada ceritanya Sayyidina Umar. Nah, di sini anak-anak tahu siapa itu Sayyidina Umar? Siapa? Sahabat Rasulullah, khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, jadi suatu ketika Sayyidina Umar itu bercerita, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun syadidu bayadith thiyab." Jadi suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu majelis atau berkumpul dengan Rasulullah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang. Nah, dia itu berpakaian yang sangat putih. Wa syadidu sawadis sya'ar. Jadi rambutnya itu hitam. Jadi ada pemuda yang datang kepada Rasulullah berpakaian yang sangat putih dan rambutnya itu hitam pekat. La yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. Jadi dia itu ketika berjalan tidak ada jejaknya. Pemuda ini ketika berjalan tidak ada jejaknya. Nah, di padang pasir ketika ada seseorang berjalan pasti ada jejaknya. Nah, laki ini nggak ada jejaknya. Dan Sayyidina Umar dengan para sahabatnya itu tidak kenal siapa pemuda ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ala rukbatayhi wa du'a kafahi ala fakhidayhi. Jadi tiba-tiba pemuda ini langsung duduk di hadapan Rasulullah dengan menempelkan lututnya. Umur lungguh. Nah, langsung nempel lutute pemuda ini dengan lututnya Rasulullah dan meletakkan telapak tangannya pemuda ini ke pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Rasulullah, fa akhbirni anil Islam." Lalu pemuda ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah aku apa itu Islam." Lalu Rasulullah menjawab, "Faqala, al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusum Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab, Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadat, bahwasanya kamu bersaksi kepada Allah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, salat. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, itu Islam. Rasulullah menjawab itu. Langsung pemuda ini faqala, "Sadaqta, kamu itu benar." Pemuda ini moro wis takok moro benerno. Nah, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lalu Sayyidina Umar itu kaget, loh, wong iki kok takok tapi benerno. Nah, istilah gitu, istilah Jawa. Sayyidina Umar langsung kaget kan. Faqala, lalu pemuda ini langsung bertanya lagi, "Fakhbirni anil iman." Nah, beritahukanlah aku apa itu iman. Faqala, al-iman. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi syarrihi wa hulwihi." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah, itu Rasulullah menjawab itu.
Jadi iman itu ada 6 yang kalian sebutkan. Qala sadaqta. Lalu pemuda tersebut membenarkan lagi, kamu benar wahai Rasulullah. Faqala fakhbirni anil ihsan. Jadi beritahukanlah aku apa itu ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi Rasulullah SAW pun menjawab, ihsan itu adalah ketika kamu beribadah seakan-akan Allah itu ada di hadapanmu. Nah, ketika kamu tidak melihatnya, ketahuilah maka Allah itu selalu mengawasimu. Jadi ihsan itu ketika kamu beribadah, kamu menganggap bahwasanya Allah itu ada di hadapanmu. Nah, ketika kamu tidak melihat zat Allah, ketahuilah bahwasanya Allah itu selalu mengawasimu. Nah, itu ihsan. Qala sadaqta. Lalu pemuda ini membenarkan jawaban Rasulullah SAW. Lalu pemuda ini bertanya lagi, qala fa akhbirni anis sa'ah. Beritahukanlah aku apa itu hari akhir, kapan hari akhir itu. Nah, pemuda ini bertanya seperti itu. Lalu Rasulullah menjawab, faqala mal mas'ul anha bi'a'lam min nasail. Jadi yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanyai, kata Rasulullah seperti itu. Lalu pemuda ini bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Beritahukanlah aku wahai Rasulullah apa itu tanda-tanda kiamat, apa saja tanda-tanda kiamat. Lalu Rasulullah SAW menjawab, antalidal ummatu rabbataha wa antaral khufata ra'ulatal alata ri'a asya'iyya tatawaluna fil bunyan. Jadi Rasulullah menyebutkan tanda-tandanya. Yang pertama, antalidal ummatu rabbataha. Jadi ada seorang ibu yang melahirkan tuannya. Nah, pada zamannya Nabi itu diartikan sebagai ketika seorang ibu melahirkan anak dari tuannya. Jadi ibunya ini budak. Ya, budak. Nah, pada zaman sekarang nggak ada budak. Lalu ibu-ibu ini yang budak dikumpuli oleh tuannya. Nah, itu melahirkan anak tuannya, anak dari tuannya. Tapi pada zaman sekarang sebagian ulama itu mengkiaskan bahwasanya banyak dari anak-anak atau kita semua anak-anak ibu itu sering ngarani basa Jawane ngongkoni wong tuane. Nah, orang tua itu bukan pembantu ya. Jadi seharusnya kita sebagai anak yang khidmah kepada orang tua. Khidmah itu yang membantu orang tua, bukan menyuruh. Paham tuh? Dan ada tanda-tanda berikutnya, yaitu pada zaman akhir Rasulullah sudah tahu nanti pada hari sekarang ini orang-orang itu bermegah-megahan atas bangunannya. Jadi api-apian omah, api-apian bangunan. Nah, itu salah satu tanda-tanda kiamat. Lalu teman tolako falabih tumalian. Jadi pemuda ini langsung beranjak, langsung pergi. Wala salam wala kalam, gak ngomong gak apa, langsung pergi. Langsung nyelonong ngalih ngono lho. Ya, pemuda ini langsung nyelonong ngalih. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, qala ya Umar atadri manisail. Kata Rasulullah seperti itu, wahai Umar, apakah kamu siapa yang tanya tadi? Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar berkata, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Sayyidina Umar menjawab seperti itu. Qala, Rasulullah menjawab lagi, fa innahu Jibril yu'allimakum dinukum. Jadi sesungguhnya tadi yang berjalan itu, yang datang kepada kita itu malaikat Jibril. Pemuda tadi itu malaikat Jibril. Ya. Yang pakainya putih, yang rambutnya hitam, itu malaikat Jibril. Itu datang kepada kita itu untuk mengajari kalian bagaimana agama kalian seperti apa. Entah tadi dari Islam, dari iman, dari ihsan. Nah, itu mengajari kalian apa dari tiga kategori tadi tersebut. Ya, paham tuh. Jadi ada 3 poin yang kita ambil di sini. Yang perlu kita tancapkan di dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, Islam. Kita semua Islam. Apa Islam tadi ada berapa? Ada 5. Yang kedua iman. Iman tadi ada berapa? Ada 6. Ihsan. Apa ihsan tadi? Ya, betul. Ya, di sini anak-anak paham semua ya tentang cerita tadi. Jadi kita ambil hikmahnya apa? Ya,
Di dalam cerita Rasulullah tidak ada yang jelek, itu bagus semua. Cerita Nabi itu bagus semua. Perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wa akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelum itu kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.